Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam sebuah ringkasan buku yang menarik nih, Misterius Krakatoa karya Muhammad Ashkar. Sumber ini ngasih gagasan yang, wah lumayan radikal ya. Gimana kalau Gunung Krakatau itu bukan cuma gunung berapi biasa, tapi mungkin malah kunci tersembunyi buat memahami sejarah peradaban manusia. Global, bukan cuma Nusantara. Betul. Jadi, misi kita kali ini kita coba bongkar tesis utamanya. Penulis ini kan intinya berpendapat kalau ada serangkaian letusan super dahsyat dari Krakatau Purba di masa lalu, dan letusan-letusan ini berulang kali membentuk ulang geografi bumi, mengubah iklim global secara drastis, terus memicu migrasi manusia besar-besaran. Jejaknya, katanya nih, mungkin masih kesimpan di mitos-mitos kuno dunia. Penulisnya juga cukup terbuka mengkritik sejarah konvensional. Dia bilang itu bias agraris, terus dia nawarin metode interpretasi sendiri, namanya cocokologi. Cocokologi ya? Menarik istilahnya. Bisa dijelasin dikit nggak apa sih maksudnya cocokologi dalam konteks buku ini? Kayaknya ini penting buat ngerti argumen dia kan? Tentu. Jadi gini, metode cocokologi yang dia usulkan itu, pada dasarnya upaya nyari dan nyocokin pola antara berbagai jenis sumber info yang biasanya nggak dianggap setara dalam studi sejarah formal. Jadi mitos, hikayat lokal, legenda, terus prasasti, temuan geologi, bahkan linguistik, semuanya dilihat sebagai data potensial. Data yang bisa saling dihubung-hubungkan buat merekonstruksi masa lalu, terutama yang nyangkut bencana alam gitu. Nah, dia pakai ini buat ngisi apa yang dia anggap kosong dalam sejarah kita, khususnya soal peradaban maritim yang katanya sering diabaikan itu. Oke. Kedengarannya memang nggak biasa ya pendekatannya, buat sebagian orang mungkin agak aneh gitu. Tapi okelah, mari kita bedah argumen utamanya. Jadi pilar utama teori Krakatau ini apa nih? Fondasinya itu gagasan soal siklus letusan Krakatau Purba. Skalanya itu jauh banget di atas letusan 1883 yang kita tahu. Jauh lebih dahsyat. Penulisnya ngerinci beberapa fase letusan. Mulai dari puluhan ribu tahun lalu, mungkin sekitar 45.000 SM gitu. Letusan-letusan ini digambarinnya menghasilkan mega tsunami, tingginya sampai ribuan meter. Terus bikin pendinginan global mendadak, kayak nuclear winter tapi dari gunung berapi. Dan ya jelas mengubah peta daratan sama lautan secara drastis. Kata penulisnya sih, ini kayak tombol reset peradaban global, ditekan berkali-kali. Wow, gila sih skalanya, apokaliptik banget kedengerannya. Lalu dampaknya ke manusia gimana menurut teori ini? Dampak langsungnya gitu? Nah, dampak utamanya, kata penulis, itu migrasi massal. Para penyintas bencana ini pada pindah. Ini yang melahirkan teori dia out of Nusantara. Ini buat nyaingin teori out of Taiwan yang lebih umum diterima itu loh. Buku ini argumennya, kelompok manusia yang selamat di sekitar Krakatau ini terus nyebar ke seluruh dunia. Ada yang ke barat, yang dia klaim mungkin jadi leluhur bangsa Celt atau Etruskan di Eropa. Ada yang ke utara ke daratan Asia, terus ada yang ke timur nyebrang Pasifik. Wah. Ini jelas klaim yang sangat penantang model migrasi manusia yang kita pahami sekarang. Oke, jadi ada bencana super dahsyat, terus diikuti migrasi global dari Nusantara. Nah, sekarang gimana metode cocokologi tadi dipakai buat nyambungin ini semua ke cerita-cerita besar dunia? Ini nih kayaknya bagian yang paling bikin perdebatan ya. Tepat sekali. Nah, disinilah cocokologinya dipakai habis-habisan. Contohnya, kisah banjir Nuh di tradisi Abrahamik. Penulis nyoba ngaitin itu. Bukan cuma soal meteor katanya, tapi diperparah sama aktivitas vulkanik global yang pusatnya mungkin di Nusantara. Contoh lain, kisah Zulkarnain bangun tembok lawan Ya'juj Ma'juj. Itu ditafsir ulang jadi kayak pemimpin pasca bencana yang ngadepin kelompok penyintas yang liar atau mungkin mutan gitu. Bahkan, ini yang paling radikal mungkin. Kisah Musa dan Firaun, terus penyeberangan Laut Merah, itu sama penulisnya dicoba direlokasi ke wilayah Nusantara. Laut Jawa atau Selat Sunda yang merah karena material vulkanik. Itu katanya interpretasi Laut Merahnya. Hah? Serius? Itu interpretasi yang, berani banget ya. Pasti kontroversial itu. Ada pola lain nggak yang dia identifikasi pakai metode ini? Ada. Dia ngelihat ada pola siklus peradaban yang berulang. Menurut dia, peradaban itu bangkit, terus maju, kadang teknologinya canggih banget yang sekarang kita anggap mitos. Kayak mahkota tanduk Zulkarnain, itu katanya alat canggih. Atau istana Sulaiman. Terus, habis maju, peradaban itu runtuh.
Entah karena bencana alam katastrofik yang sering dia kaitin sama Krakatau, atau karena penyimpangan moral. Buat dukung ini, dia juga nunjuk bukti linguistik. Misalnya dia bilang aksara Rejang Lampung kuno itu mirip sama aksara Fenisia. Terus artefak budaya Lampung kayak kain kapal, siger, itu dianggap dokumen sejarah maritim yang selama ini nggak dianggap penting sama sejarawan. Menarik juga kalau dilihat dari sudut itu. Jadi intinya semua ini mengarah ke kritik terhadap cara kita nulis sejarah yang dominan sekarang ya. Betul banget. Penulisnya secara eksplisit mengkritik sejarawan yang dianggap terlalu fokus ke narasi peradaban agraris, peradaban daratan, jadi nggak bain sumber-sumber sejarah maritim lokal, kayak cerita tutur, hikayat, atau simbol budaya tadi. Karya ini diposisikan sama dia sebagai upaya membebaskan alam pikir dari apa yang dia lihat sebagai narasi pemenang perang dan kolonialisme pemikiran. Termasuk kritik dia ke teori evolusi Darwin yang dianggapnya alat penjajahan ideologis. Tujuannya ya biar kita bisa lihat sejarah dari kacamata lokal, maritim, dan pengaruh bencana alam gitu. Oke. Jadi setelah kita dalami ringkasan ini, apa nih intisari utama yang bisa kita petik? Kesimpulannya gimana? Idenya sih, buku ini nyajiin sebuah hipotesis sejarah alternatif. Beda banget pokoknya. Peradaban manusia itu nggak dilihat linier, maju terus gitu. Tapi siklus naik turun. Dan siklus ini sangat dipengaruhi bencana geologis dahsyat. Dengan Krakatau Purba dan Nusantara sebagai pusatnya yang mungkin tersembunyi atau sengaja dilupakan. Yah, terlepas kita setuju atau enggak sama metode dan kesimpulannya ya, ini kayak tantangan aja buat mikir ulang soal narasi sejarah yang selama ini kita terima begitu saja. Sebuah perspektif yang emang provokatif banget ya. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih untuk Anda renungkan di rumah. Kalau sejarah itu ternyata memang siklus yang dipicu bencana, dan kalau banyak pengetahuan kuno itu mungkin terkubur atau tersamar dalam mitos dan tradisi lokal di sekitar kita, kira-kira warisan tersembunyi atau peringatan penting apa lagi ya yang mungkin masih ada dalam cerita-cerita rakyat di daerah Anda masing-masing, yang cuma nunggu waktu buat ditemukan kembali maknanya? Coba direnungkan.